Bukan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Meminta kepada anak kami Irman untuk berdoa. Ya, terima kasih mengucapkan kepada yang Iman. Ya, Bapak menerima tidak semua hadir ya, ada kursi 01. Iya Pak. Ya. Siapa itu namanya? Siska. Sakit apa dia? Sakit. Iya Pak. Oke. Semuanya hadir sebentar itu. Iya Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak dulu mengecek konsentrasi anak kami dengan berupa tembak angka. Tembak angka. S ratingnya ini sebutkan angka. Angka itu nanti ingat yang kamu sebutkan. Lalu Bapak sebutkan nanti angka ganjil di bulan oke. Angka genap bilang yes. Setelah angka itu disebutkan, lalu kamu lemparkan kepada kawanmu. Gimana? Bisa? Bisa. Coba begini dulu ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Ingat angka ganjil bilang yes. Oke. Angka genap bilang yes. Oke. Mulai ya. Mari menghitung. Mari kita belajar. Oke, ulang ya. Mari menghitung. Mari kita belajar. 5. Oke, 7. Oke, 9. Oke, 11. Oke, Terlalu lambat. Kita ulangi, kita konsen ya. Coba konsentrasi. Mari belajar. Oh ya. Coba konsentrasi. Mari kita belajar. 5. Oke, 7. oke, 9. Aduh, terlalu lambat. Cepat. Kita ulangi. Mari konsentrasi. Mari kita belajar. Oh. Yes. 15. Masih konsentrasi. Oke, anak kami. Hari ini kita belajar tentang ini ya. Matriks. Materinya adalah determinan dan inverse berordo 2 kali 2. Nah, di sini sebelum kita masuk ke itu ada materi prasyarat kita. Ada materi prasyarat. Yaitu ada 3: penjumlahan, pengurangan, dan perharian. Ada yang tak tahu apa itu konsep, bagaimana konsep penjumlahan?
Ya, silakan. Konsepnya yaitu penjumlahan elemen-elemen yang serta matriks dengan matriks lainnya yang memiliki objek yang sama. Bagus. Oke. Pengurangan matriks. Kira-kira apa perbedaan sifatnya di situ matriks? Pengurangan dengan penjumlahan. Ada tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Sifat penjumlahannya itu komutatif, asosiatif, dan identitas. Sedangkan sifat pengurangan itu yaitu tidak komutatif dan tidak asosiatif. Ya, bagus. Bagi perkalian, ada nggak yang tahu apa itu konsep? Bagaimana konsepnya perkalian ini? Apa? Ada? Ya, ada Pak. Ya, silakan. Perkalian antara dua matriks yang berordo dua baris dan dua kolom mengalihkan setiap elemen-elemen yang setiap baris pertama dan mengalihkan elemen-elemen setiap kolom kedua. Ya, bagus. Nah, rasa anak kami sudah memahami ya pelajaran sebelumnya. Baru kita pelajari bagaimana sekarang adalah determinan dan sampai ke inverse berordo 2 kali 2. Baik. Di sini Bapak punya pertanyaan pemantik buat anak kami. Bapak punya pertanyaan, yaitu apakah peserta didik ini dapat menentukan determinan dan inverse? Apakah anak kami bisa menentukan nilai determinan dan inverse dari matriks ini? Pertanyaan kedua, dapatkah anak kami ini bisa menyelesaikan soal kontekstual berbasis cerita? Untuk mencapai ini nanti, maka kita mengadakan nanti kerja kelompok. Diharapkan nanti kerjasamanya anak kami, kita bentuk nanti kelompoknya untuk mencapai hasil dari pertanyaan-pertanyaan pemantik. Bisa paham ya? Bisa. Oke. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan nilai determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2. Sekali lagi, menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan nilai determinan dan matriks berordo 2 kali 2. Itu menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Metode pembelajaran yang Bapak buat adalah yang pertama diskusi, itu nanti kelompok. Yang kedua tanya jawab. Tanya jawab. Yang ketiga presentasi anak-anak kamu. Itu adalah metode pembelajaran kita hari ini. Nah, sikap penilaian pembelajaran yang Bapak berikan, ya, penilaian pembelajaran yang Bapak berikan yaitu mulai dari sikapnya, itu penilaian diri. Nanti Bapak bagikan kertasnya, silakan kamu nilai diri sendiri. Yang artinya Bapak menguji kejujuran kalian apakah benar, tapi harus bertanggung jawab apa yang kamu isi nanti. Yang artinya adalah kesadaran diri anak kamu. Penilaian kedua itu LKPD, pengetahuan. Jadi nanti ada LKPD yang membagikan. Yang ketiga yaitu keterampilan ulang presentasi. Nah, itu dia penilaian pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak-anak kami. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu determinan dan inverse berordo 2 kali 2. Bapak akan memberikan sebuah materi nanti. Materinya coba anak kami pahami berupa video Bapak kasih nanti. Setelah itu nanti Bapak bagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Perhatikan, ini dia belum disambung.
Halo semua, selamat datang di FP Insight. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan matriks untuk matematika wajib kelas 11. Di pertemuan pertama atau ke-1 kita sudah sempat membahas tentang ini, ya. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah bahas tentang ini. Dan di pertemuan ketiga kali ini kita akan khusus membahas tentang determinan dan inverse matriks khusus berordo 2x2. Oke, langsung saja kita mulai. Determinan matriks 2x2. Determinan matriks A dilambangkan dengan DA bersama dengan, nah notasinya seperti ini, determinan artinya, ya, di dalamnya adalah matriksnya. Determinan matriks persegi berordo 2 adalah hasil kali elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen yang terletak pada diagonal samping, ya. Betul nggak kan? Jika matriks A elemennya A, B, C, D, ya, ini ordo 2x2, maka determinan matriks A dapat kita tuliskan dengan DA atau sama dengan determinan A seperti ini, atau juga notasi seperti ini, artinya determinan. Bukan tanda kurung seperti ini, melainkan tanda garis tegak 2 kanan kiri. Itu artinya determinan. Sehingga kita dapatkan untuk ordo yang 2x2, diagonal utama dikurang diagonal samping, AD dikalikan dengan BC atau CB. Selesai. Itu untuk matriks 2x2. Untuk yang ordonya berbeda, untuk di matriks ini berbeda juga. Nah, ini beberapa sifat determinan matriks yang perlu kalian ketahui, ya. Untuk determinan matriks A itu sama dengan determinan A transpos. Kemudian ini, ketika determinan suatu matriks sama dengan 0, itu yang dinamakan matriks singular. Nanti misalnya ada pertanyaan tentang matriks singular, itu artinya suatu matriks dengan determinannya 0. Kemudian ini untuk perkalian, penjumlahan dan pengurangan, ini perkalian matriks skalar dengan determinannya. Kemudian ini determinan A pangkat min 1, ini inverse, ya, sebentar kita bahas. Dan ini pangkat, artinya determinannya dulu cari baru dipangkatkan, ya. Hal ini harus diketahui. Kita lanjutkan ke inverse matriks 2x2. Inverse matriks A dilambangkan dengan A berpangkat negatif 1. Kalau ada tanda seperti ini, itu artinya inverse. Sebuah matriks A dengan determinan seperti ini, ya, determinannya ada, maka inverse matriksnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A kali ADJ A. Nah, ini det A kan sudah sempat kita bahas tadi. ADJ A ini artinya adjoint dari matriks A. Untuk adjoint dari matriks 2x2 sebentar saya sampaikan. Nah, untuk dua matriks A dan B dikatakan saling inverse, ya, jika perkalian A kali B itu sama dengan B kali A dan hasilnya adalah I. I itu apa? I itu matriks identitas dengan diagonal utamanya adalah bilangan 1. Itu untuk yang saling inverse. Kemudian beberapa sifat inverse matriks yang perlu kalian ketahui juga. Hasil perkaliannya A kali B kemudian diinverskan, itu bisa juga kita selesaikan dengan B inverse kalikan dengan A inverse terbalik. Kemudian untuk A transpos diinverskan, bisa juga kalian cari inverse dulu baru di transpos. Kemudian untuk A dikalikan dengan A inverse itu sama artinya dengan A inverse dikalikan dengan A, ya. Ini untuk inverse-nya sama dengan identitas, ya. Atau logikanya dirinya sendiri dikalikan dengan inverse sama dengan inverse-nya dikalikan dengan diri sendiri, itu pasti menghasilkan suatu matriks identitas. Nah, untuk kedua ini yang penting kalian ketahui, A kali matriks X sama dengan B. Kemudian untuk mencari matriks X ini kita dapatkan dengan A inverse kali dengan B. Jangan dibalik, karena kalau dibalik bentuk yang kedua punya. X kali A itu sama dengan B, kemudian mencari matriks X dengan cara B kalikan dengan A inverse, karena sifat perkalian matriks tidak komutatif, ya. Ini yang akan sering kita gunakan. Ya, demikian
lanjutkan videonya. Dari video itu kira-kira ada pertanyaan anak kami sebelum kita lanjutkan? Ada? Ada? Ada pertanyaannya? Tidak. Oh, tidak. Ada pertanyaannya? Tidak. Jangan terlalu kaku-kaku. Memang pelajaran matematika ini pelajaran yang sangat sulit. Tapi anggap pelajaran ini menyenangkan. Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk lebih mendalam pembelajarannya, ini tadi adalah penjelasan determinan dan inverse matriks berorder 2 kali 2. Jadi untuk lebih jelas lagi, anak kami silakan bentuk kelompoknya. Nah, kelompok ini dibentuk sesuai dengan gaya belajar anak-anak kami. Ya, karena ada 3 gaya belajar anak kami berdasarkan analisis yang Bapak berikan beberapa minggu yang lalu. Ada itu audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, perhatikan ini nanti kelompoknya, silakan dibentuk kelompoknya. Nah, kelompok auditori itu Firman Zai, Iman Cukur, Marcel, Linda Lase, Novita Fikraningsi, dan Calvin. Itu kelompok 3. Untuk kelompok visual ada Rena Krishna, Wisniawati, Selvia, Helena, Rizky, dan Olivia. Itu kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada Walterus, Berlin, Flora, Pius, Yeniman, dan Rizka. Itu kelompok 1. Jadi silakan berkelompoknya dengan tertib tanpa ada terulang. Kalau bisa hanya 2 meja lembut ya, biar kita berkelompoknya. Pandai
papan determinan inverse matriks. Itu kepanjangannya. Papan singkat pendek in mas. Nah, ini salah satu media pembelajaran kelompok kinestetik. Itu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 nanti belajar menggunakan untuk mengerjakan LKPD-nya menggunakan HP. Ada video yang Bapak bagikan sebelumnya kan? Nah, itu. Begitu juga kelompok 3 nanti adalah audio. Ya, jadi untuk kami pahami nanti bagaimana cara langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya. Coba dipahami nanti LKPD nanti yang Bapak bagikan ini. Untuk audio, mana audio? Ya. Visual. Oke, ini silakan tulis. Nah, pengerjaan dari KPD ini belajarnya sesuaikan dengan gaya belajarnya Nobu. Sesuaikan dengan gaya belajarnya. Kalau kamu suka seperti kelompok 2 dia visual, oke silakan tonton video yang Bapak bagikan. Juga untuk kelompok 1 mereka suka dengan peraga media sudah saya kerjakan, silakan kerjakan LKPD-nya menggunakan itu. Untuk kelompok 3 itu audio. Oke, cara pengerjaannya Nobu. Kemudian perhatikan, ini LKPD-nya pengerjaannya adalah yang pertama dulu cari nilai determinan. Di sini ada soalan, diketahui A 6 385 dan B 4735. Tentukan determinan A inverse B. Ya. Cara pengerjaannya yang pertama, kalian harus mengetahui yang pertama sekunder. Nah, kalau sudah kamu ketahui dan apa pengertian tadi sudah jelaskan. Bagaimana pengertian dari determinan? Coba saya kaji ulang. Determinan itu adalah hasil kali yang pertama. Cek ya, itu dia. Maka rumusnya tadi kan? Yang lebih jelas lagi ada audio yang Bapak bagikan, silakan dengarkan. Ya. Ya, langsung dulu saja Bapak saja. Dan pengerjaannya dan determinannya baru inverse-nya. Jadi cara langkah penyelesaiannya itu ada warnanya. Jangan ingat, penilaian Bapak berikan tadi adalah angka yang kerja kelompok ya, nilai.
Gimana, ada pertanyaan? Isi di dalam. Ya Pak. Nah, ya dicari itu determinannya, baru cari inputnya. Ya. Ya. Ini ada. Kalau ini nanti materi selanjutnya nanti. Paling ini ada. Iya, terminal. Ini dia gunakan juga nanti kalau untuk menentukan squash terminalnya jadi untuk juga ini nanti. Nah ini nanti tentu di terminalnya baru masuk ke proses. Ya, inversion dari jadi ketahui matriks A 8, 3, 5, 2, B 4, 7, 2, 6. Yang pertama soalnya adalah determinan A. Determinan dari ini cara determinan ini. Jadi ini dia. Dan nanti untuk menentukan determinan ini hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal sekunder. Setelah ini baru masuk ke bagian B. Inverse dari matriks B. Seperti ini yang dicari. Jangan dicari lagi inverse sebagai matriks A. Nah, sebelum itu masuk ke inverse, cari dulu determinan B berapa. Dengan cara pengerjaan seperti ini. Ini adalah hasil dari adjoin. Ya, adjoin. Di mana diagonal utamanya itu ditukar tempat elemennya dan diagonal sekundernya dikali min 1. Bisa? Oke. Lanjut. Anjoinnya itu adalah sebelumnya kita pelajari faktor. Jadi secara cepat
konsep kata kunci utamanya, diagonal utamanya itu elemen anggotanya itu juga tempat. Dan untuk diagonal sekundernya itu dikali min 1 ini. A, B, C, D. Anggotanya A, B, C, D. Ini adalah diagonal utama. Ini diagonal. Nah, itu mencari determinan ini kalikan adjoint ya, itu adjoint. Nah, adjoint. Ini yang diagonal utama, posisi elemen ini berpindah tempat. Kalau ini tadi alif di ini juga yang diagonal sekunder itu kali min di kan dia bisa 5 3 2 sana ini 2 3 1 5 yang sudah kamu berapa 25 berarti untuk adjointnya ini berapa tempat ini 5 kedua berarti batasnya 5 min 3 min 1 ya. Biasanya ini adjoint apa yang B? Bisa kan? Oke. Menit lagi ya. Waktunya. Ya, bisa dibagi. Kita bagikan lagi. Ini kan sama bisa dibagi juga. Bisa juga nilainya sampai di sini bisa. Bisa juga untuk kalau untuk lebih sederhana lagi bisa di situ. Nggak bisa, kan nggak ada yang bisa membagi kedua, bagi pembilang maupun penyebut, nggak bisa. Apa yang bisa bagi bisa ada, harus sama-sama. Ini kan 6, yang bisa membagi 6 2 bisa, yang 10 bisa juga 2. Kalau kita lagi baca 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Tapi kalau mau jawabannya ada seperti ini ada bisa. Kalau mau jawabannya ini juga bisa. Silakan. Sampai itu tergantung pemahaman kami. Nah, ya. Ini matriks namanya. Kalau hanya seperti ini, itu namanya determinan. Ya, Pak. Berarti Pak kalau misalnya min A bertemu dengan min B, misalnya kalau min kali min itu oke, silakan. Sana kami. Jika sudah siap dari KPD-nya nanti,
hasilnya tuangkan di plano. Salah mengambil kalian hasil nanti itu akan dipakai ya. Iya, Pak. Ya waktunya 5 menit lagi ya.
sifat utamanya itu sifat tempat. Untuk yang komponen sekunder dikali dua menit lagi. Satu menit lagi. Sudah Pak. Masing-masing kelompok kumpulkan LKPD-nya 1 lembar, 1 kelompok. 1 lembar. Ya. Ya, selanjutnya silakan anak kami tempelkan planonya yang sudah siap atau langsung dipresentasikan. Semua kelompok maju ke depan. Kalau bisa bawa di papan, bawa. Oh iya. Ya, bisa bawa. Saya pegang. Ya. Untuk pendajian kelompok itu ada moderatornya. Itu anak kami sudah tahu siapa moderatornya, siapa penyanyinya. Ya, silakan untuk kelompok 1 silakan dijadikan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan yang kalian berikan kepada kami. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami pada hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ada 6 anggota. Cuma 1 orang yang masih belum hadir, jadi tinggal 5 anggota lagi. Yang pertama itu Berlin Zaruku, yang kedua Flora Warubu, yang ketiga Nobius Kia, yang keempat Liniman, yang kelima Walterus saya sendiri. Baik, langsung saja pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang determinan. Jadi itu lebih detailnya nanti ini akan dijelaskan oleh saudara kami Iben. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan langsung saja di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami atau hasil kerja yang kami kerjakan di kertas plano ini. Yang pertama yang diketahui di sini yaitu matriks A yaitu 5, 3, 3, 2 dan matriks B yaitu 2, 3, 1, 5. Pertanyaannya yaitu
kita mencari determinan A dan mencari inverse B. Nah, alternatif jawaban yang kami pertama yang lakukan yaitu mencari determinan A dengan cara det A determinan 5, 3, 3, 2 dengan hasil adjoin kami membuatnya 5 dikali 2 dikurang 3 dikali 3 hasilnya 10 dikurang 3 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jadi determinan A yaitu 1. Kemudian kami mencari inverse B. Sebelum kami mencari nilai inverse B, terlebih dahulu kami mencari determinannya dulu dengan cara yaitu B sama dengan 1 per det B matriks 5 min 3 min 1 2 det B sama dengan 2 3 1 5 yang dimana nanti akan kami kalikan dengan adjoinnya yaitu 2 dikali 5 dikurang 3 kali 1 sama dengan 10 dikurang 3 hasilnya 7. Jadi nilai determinan B yaitu 7. Maka langkah selanjutnya yaitu mencari inverse-nya dengan cara yaitu 1 per det B matriks 5 min 3 min 1 2. Kemudian kami ubah determinan B menjadi 7 sesuai yang kami temukan di sini tadi yaitu 1 per 7 5 min 3 min 1 2. Nah, kemudian kami mengalihkannya dengan bilangan real yang dimana yaitu 5 per 7 min 3 per 7 min 1 per 7 2 per 7. Baik, inilah yang menjadi hasil kerja kami bersama dari kelompok 1. Untuk itu kepada teman-teman semua jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, untuk kelompok 1. Jadi jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Ya. Oke. Baik, demikianlah yang menjadi hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Kiranya bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita masing-masing untuk masa depan kita. Dan kami akhiri Yahoo. Yahoo. Ya, sekarang untuk kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok visual untuk mempresentasikan yang menjadi hasil kerja kelompok kami. Baik, sebelumnya dulu perkenalkan, nama saya Hena Rina Putralase dan teman kami Rizky Syaputra Zaluku dan teman kami Wisni Zaluku, Sofia Gea, Olive Prabowo dan Lena Kristalase. Baik teman-teman, untuk penjelasan yang lebih detailnya lagi dari hasil kerja kelompok kami tentang penentuan determinan A dan inverse B akan dijelaskan oleh saudari kami Lena Kristalase. Oke, langsung saja kita masuk pada pengerjaan soal. Jadi ada dua yang ditanya di sini, yaitu soalnya yang pertama yaitu determinan A. Jadi langsung saja kita pada pengerjaannya. Langkah yang pertama yaitu determinan 8, 3, 5, 2. Jadi kita kalikan 8 kali 2. Di sini kita ambil itu 8 kali 2 dikurang 3 kali 5 atau determinan 3 kali 5. Jadi hasil itu kita masukkan di sini. 8 kali 2 hasilnya 16 dan hasil dari 3 kali 5 yaitu 15. Jadi kita kurangkan 16 kurang 15 yaitu 1. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari determinan A yaitu 1. Langsung kita pada pengerjaan soal yang kedua yaitu inverse B. Nah, langkah awal yang pertama
4. Determinan B, matriks min 4, 7, 2, 6. Jadi kita kalikan di situ 4 kali 6 dikurang 7 kali 2. Jadi hasilnya 4 kali 6 hasilnya 24. Dan hasil kali 7 kali 2 yaitu 14. Jadi kita kurangkan 24 kurang 14 yaitu kita mendapatkannya 10. Jadi kita mendapatkan nilai determinan B yaitu 10. Masuk kita pada langkah yang kedua. 1/10 matriks 6 min 7 min 2 4. Jadi kita kalau kita perkan di sini 10 kita kalikan 6 1/10. Jadi 6/10 min 7/10 min 2/10 dan 4/10. Nah, setelah itu kita bagi seperti ini. 6 bisa dibagi 2, jadi hasilnya 3. Dan 10 bisa kita bagi 2, hasilnya 5. Sedangkan 7 karena tidak bisa dibagi, maka kita tetapkan saja yaitu min 7/10. Dan min 2 bisa dibagi 1, itu hasilnya 1. Min 2 itu hasilnya min 1. Dan 10 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 5. Begitu juga dengan 4 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 2/10 yang bisa dibagi menjadi 2 yaitu 5 hasilnya. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 3/5 min 7/10 min 1/5 dan 2/5. Jadi demikianlah hasil dari pengerjaan soal kami pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Kalau ada kelompok lain yang menanggapi atau bertanya, silakan. Tidak. Tidak, Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, demikian saja presentasi kami yang dapat kami presentasikan di hadapan kita semua. Kiranya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Yahoo! Yahoo! Ya, untuk ya, sekarang kelompok 3 silakan presentasikan tampilkan hasil karya kita. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum itu, kami nyapa kita semua selamat pagi. Yahoo! Yahoo! Kami dari kelompok 3 atau dari kelompok audiens beranggotakan 6 orang. Nama saya Novita Fitriani Sigia dan nama teman saya Linda Putri Lase, Calvin Gia, Iman Syukur Zaluku, Marcelinus, Warubu dan Firman Jazai. Dan penjelasan dari materi kami dijelaskan oleh teman kami Firman Jazai. Baik, di sini langsung saja kita mempelajari daripada determinan. Jadi diketahui pada awalnya itu determinan dari A inverse 6, 3, 8, 5 dan B 4, 7, 3, dan 5. Yang ditanya itu determinan A dan inverse B. Baik, yang pertama kita mencari determinan daripada A. Cara mencarinya itu langkah awalnya dengan cara mencarinya determinan sama dengan 6, 3, 8, 5. Itu dengan cara berkalian diagonal utama dikurang dengan berkalian diagonal sekunder. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya diagonal utamanya itu 6, 5 dan diagonal sekundernya 8 dan 3. Jadi pada rumusnya itu A kali D kurang C kali B atau B kali C. Di sini kita mengganti A menjadi 6 dan D-nya menjadi 5 dan C-nya menjadi 3 dan B-nya menjadi 8. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30 kurang 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi 30 kurang 24 sama dengan 6. Jadi itu adalah hasil determinan daripada A. Sekarang kita masuk pada langkah kedua itu dengan mencari inverse dari B. Cara mencarinya itu dengan cara determinan 1 per determinan B yaitu 5 min 7, 3, dan 4. Sebelum itu kita
kita harus mencari atau kita harus lebih mengetahui dulu ya namanya dengan determinan daripada D ini. Kita harus mencari determinannya dulu, baru kita akan mengalihkannya secara langsung. Jadi kita cari dulu nilai daripada determinan B dengan cara seperti pada awal kita mengalihkan daripada diagonal perkalian diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder. Langsung saja 4 kali 5 kurang 7 kali 3 sama dengan 4 kali 5 20 dan 7 kali 3 21. 20 kurang 21 sama dengan hasilnya min 1. Dan di sini sama dengan 1 per min 1. Jadi min 1 itu adalah determinan daripada B yang tadi. 1 per min 1 determinan atau matriks 5 min 7 min 3 min 4. Kita harus mengalihkannya dengan bilangan real. Sehingga min 1 kali 5 sama dengan min 5. Min 1 kali min 7 sama dengan 7. Min 3 kali min 1 kali min 3 sama dengan 3. Dan min 1 kali 4 sama dengan min 4. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan. Ya, jika ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan, silakan. Ada? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, demikian saja presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kembali kami sapa kita semua. Ya Allah. Ya Allah. Hasil presentasi anak kami sangat bagus sekali. Mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menjelaskannya. Walaupun tadi ada sedikit kelemahan, seperti tadi kelompok 1 mengatakan adjoint, sementara itu adalah determinan dulu. Dari determinan baru masuk ke inverse baru nanti ke adjoint. Nah, itu ada kelemahannya tadi, harus biasa. Jadi Bapak sudah berpercaya KPD-nya. Untuk anak kami kelompok yang menilai A+ mendapat nilai A+. Kelompok 2 nilai kelompok A. Nah, dan begitu lagi ini tidak menentukan. Yang menentukan nanti adalah nilai anak kami adalah LKPD apa nanti evaluasi. Oke. Nah, sebelum Pak bagikan kertas untuk penilaian anak kami evaluasinya, Bapak berikan dulu es krim. Silakan berdiri. Es krimnya jangan manual ya. Ya. Pengerjaannya secara jujur, tidak boleh salah kepada kawannya. Kami bisa. Ini sangat berpengaruh, jangan pengaruh sama kawan-kawanmu. Pengaruh yang di sini adalah nilainya. Itu sebenarnya ya.
silakan kerjakan. Bapak berikan waktu 3 menit. Mulai. Dua menit lagi ya. Jangan lupa tulis namanya, tanggalnya. Dan 1 menit lagi. Sudah siap, silakan. Tinggal 30 detik lagi. Ya, satu lagi. Ini adalah penilaian sikap. Nah, ini kalian sendiri, ini adalah kesadaran anak-anak kami dalam menilai.
Ya, dan lupa nanti tulis namanya, kelasnya dan kelompok mana dia kan. Ya. Iya, Pak. Dijawab dengan jujur ya. Iya, Pak. Kasih waktu 2 menit.
flora. Baik, dari pembelajaran hari ini siapa yang anak kami bisa menyimpulkan apa yang terjadi hari ini? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menjadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, Pak, dalam permasalahan pengerjaan matriks, kita perlu mengetahui dan memahami apa saja operasi matriks. Ya. Ya. Dalam mengerjakan soal matriks, langkah awal yang kita harus ketahui dulu adalah kita tahu operasi dasar dari matriks itu, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, matriks determinan matriks, mengerjakan determinan matriks ini, kamu harus mengetahui apa itu diagonal utama dan apa itu diagonal sekunder. Begitu juga inverse. Dalam pembelajaran inverse, kita harus mengetahui cara pengerjaan join. Mungkin sebelumnya sudah kita pelajari. Ya, mengerjakan join. Nah, harus juga kita ketahui yang namanya perkalian matriks. Bisa paham semuanya ya? Bisa. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan dicatat bukumu. Materi selanjutnya kita nanti adalah tentang determinan dan inverse matriks ordo 3x3. Sekali lagi, materi selanjutnya kita nanti adalah determinan dan inverse matriks ordo 3x3. Jadi buat anak kami silakan cari referensinya di luar, tinggal kita nanti masuk ada pembahasan kita. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi jika ada kelemahan selama Bapak mengajar di kelas ini, mulai dari awal sampai terakhir, Bapak mohon maaf, dan mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita ini bisa lebih baik lagi. Jadi karena mau berakhir les kita, mungkin jika ada nanti yang mau lagi anak kami mau bertanya tentang pelajaran hari ini, jangan segan-segan, anak kami bisa melalui komunikasi langsung pada Bapak. Bisa pahami? Bisa, Pak. Demikian